Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqan Ramadhani. Saya dari kelas 5 APGMI dengan NIM 11210183000008. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa poin-poin penting yang telah kami pelajari dari semester 5 kemarin. Oke, materi yang pertama itu ada tentang seluk-beluk menyimak. Nah, jadi menyimak menurut Ismawati dan Umayyah tahun 2012 adalah kegiatan memahami pesan. Menyimak dapat dipandang dari berbagai segi, sebagai suatu proses, sebagai suatu respon, atau sebagai suatu pengalaman kreatif. Menyimak sebagai sarana artinya dengan menyimak digunakan seseorang untuk memahami makna menyimak. Sebagai sesuatu keterampilan maksudnya menyimak melibatkan keterampilan aural dan aural. Selanjutnya itu ada tahap-tahap memahami. Nah, tahap yang pertama itu ada tahap mendengar, yaitu proses yang dilakukan dalam pembicaraan, baru pada tahap mendengar atau berada dalam tahap hearing. Yang kedua itu ada tahap memahami. Setelah proses mendengarkan pembicaraan yang disampaikan, maka isi pembicaraan tadi perlu untuk dimengerti atau dipahami dengan baik. Tahap ini disebut dengan tahap understanding. Yang ketiga itu tahap menginterpretasi. Penyimak yang baik dan cermat dan teliti belum puas kalau hanya mendengar dan memahami isi ujaran sang pembicara, tetapi ada keinginan untuk menafsirkan atau menginterpretasikan isi yang tersirat dalam ujaran tersebut. Tahap ini sudah sampai pada tahap interpreting. Selanjutnya itu ada tahap mengevaluasi. Tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Dalam tahap ini, penyimak menanggapi isi dari pembicaraan setelah menerima gagasan, ide, dan pendapat yang disampaikan oleh pembicara. Tujuan menyimak itu, yang pertama itu agar kita mendapatkan fakta, yang kedua menganalisis fakta, yang ketiga mengevaluasi fakta, yang keempat mendapatkan inspirasi, yang kelima mendapatkan hiburan, dan yang keenam itu memperbaiki kemampuan berbicara kita. Selanjutnya itu ada proses menyimak. Yang pertama itu ada tahap mendengar, yang kedua itu tahap memperhatikan, yang ketiga tahap menafsirkan, yang keempat tahap menilai, dan yang kelima tahap menanggapi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi seluk-beluk menyimak. Selanjutnya itu ada materi tentang suasana dan faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak. Yang pertama itu suasana menyimak. Suasana menyimak itu yang pertama itu ada suasana defensif. Suasana defensif atau bertahan biasanya dimanipulasikan dalam pesan-pesan lisan yang mengandung maksud yang bersungguh-sungguh dan tersirat, antara lain pesan-pesan yang bersifat evaluatif, mengawasi, strategis, netral, superior, pasti, dan tentu. Yang kedua itu ada suasana suportif. Suasana suportif merupakan suasana komunikasi yang bersifat mendukung atau menunjang, justru timbul dari pesan-pesan yang mengimplikasikan deskripsi atau pemberian orientasi masalah, spontitas, empati, kualitas, atau kesamaan dan profesionalisme pada pihak pembicara. Selanjutnya itu ada kendala-kendala dalam menyimak. Yang pertama itu mempersangka pembicara, yang kedua itu faktor inhibisi, yang ketiga melamun, dan yang keempat itu faktor pembicara. Selanjutnya itu ada materi tentang aneka situasi pelibat menyimak dan simak bahan menyimak. Yang pertama itu ada aneka situasi menyimak. Yang pertama, menyimak dalam kehidupan dan kurikulum. Menyimak adalah kegiatan yang memerlukan proses karena dalam proses menyimak melalui tahapan-tahapan mendengarkan, memahami, dan menafsirkan. Dalam tata kurikulum sekolah, menyimak adalah kebutuhan primer yang tidak bisa dinegosiasi. Yang kedua itu ada menyimak petunjuk, keterangan, dan pengumuman. Menyimak adalah faktor yang dominan dalam memahami petunjuk, keterangan, dan pengumuman. Hal ini lebih dicenderungkan untuk peserta yang masih dalam kategori usia pendidikan. Anak-anak yang telah belajar menyimak dengan baik di kelas rendah atau dapat menghadapi tuntunan menyimak yang lebih besar di kelas yang lebih tinggi. Yang ketiga itu ada menyimak percakapan dan diskusi. Tujuan menyimak percakapan dan diskusi adalah siswa dapat memahami isi percakapan dan diskusi tersirat ataupun tersurat. Yang keempat itu ada menyimak laporan. Kita harus bisa menyimak laporan dengan seksama sehingga dapat menangkap informasi yang disampaikan secara utuh dan lengkap secara terperinci. Yang kelima itu ada menyimak radio, televisi, rekaman, dan telepon. Kehidupan modern pada saat ini menuntut kegiatan yang menyimak yang lebih meningkat. Sarana-sarana itu menuntut banyak kegiatan menyimak dan juga dapat mengembangkan serta mempertinggi mutu keterampilan menyimak. Namun, semua itu tergantung kebijakan penggunaan masing-masing. Selanjutnya itu ada upaya menjadi penyimak yang efektif. Yang pertama, berupaya mengembangkan kemauan dan keikhlasan untuk menyimak lebih lama dan lebih sering. Yang kedua, berupayalah menyimak dengan penuh rasa hormat kepada pembicara dan melakukan umpan balik agar kita mendapatkan masukan dari pembicaranya.
Yang ketiga, berupayalah menyimak seorang tanpa evaluasi dan keputusan yang terlalu dini. Yang keempat, berupayalah menyimak secara analitis dengan perilaku tanpa membela diri. Tahapan pembicara, jauhkanlah prasangka dan perkecilah stereotip yang ada. Yang kelima, berupayalah menyimak tanda atau isyarat nonverbal dari pembicara dan carilah ketidakkonsekuensian yang dilakukan olehnya. Selanjutnya itu ada seluk-beluk berbicara. Pengertian berbicara yaitu kemampuan seseorang mengemukakan ide atau pesan lisan secara aktif melalui lambang-lambang bunyi agar terjadi kegiatan komunikasi antar tutur dan mitra tutur, di mana pesan yang disampaikan dalam tindak tutur berbicara ini disertai tingkah laku dengan berbagai ekspresi. Tujuan berbicara yang pertama itu mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, dan pendapat. Yang kedua, memberikan respon atau makna pembicaraan orang lain. Yang ketiga, ingin menghibur orang lain. Yang keempat, menyampaikan informasi. Dan yang kelima, membujuk atau mempengaruhi orang lain. Aspek berbicara terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada lafal, intonasi, hafalan, kosakata, kalimat, dan mimik muka. Selanjutnya itu lafal. Lafal terbagi menjadi 3, yaitu kejelasan vokal atau konsonan. Yang kedua, tidak bercampur lafal daerah. Dan yang ketiga itu ketepatan pengucapan. Selanjutnya itu ada intonasi. Intonasi juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tinggi rendah suara, tekanan suku kata, dan yang ketiga nada atau panjang tempo. Yang keempat itu hafalan. Hafalan juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kelancaran, yang kedua teratur atau urut, yang ketiga kesesuaian yang diceritakan. Yang keempat itu mimik atau ekspresi. Selanjutnya itu ada mimik muka. Yang pertama itu ada gestur atau gerak tubuh, yang kedua ekspresi wajah, dan yang ketiga itu penjiwaan. Selanjutnya itu ada hubungan berbicara dengan keterampilan lainnya. Berbicara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Berkata, bercakap, berbahasa. 2. Melahirkan pendapat dengan perkataan atau tulisan. Selanjutnya itu ada keterampilan berbicara pada anak. Menurut Harlock dalam Lilis Mardiawati harus didukung dengan perbendaharaan atau kosakata yang sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa. Mempelajari ilmu bahasa tentu tidak akan bisa lepas dari 4 aspek keterampilan berbahasa. Selanjutnya itu ada hubungan berbicara dengan keterampilan menyimak. Yang pertama itu ada ujaran atau speech. Yang kedua ada prasangka atau stimulus. Yang ketiga, ujaran yang digunakan sang anak di rumah sangat bergantung. Keempat, siswa yang menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh guru di sekolah, maka kosakata atau data-data didapatkan semakin mumpuni untuk menunjang untuk terampil dalam berbicara. Ada menggunakan peraga dalam berbicara. Selanjutnya itu ada hubungan berbicara dengan keterampilan menyimak menurut pendapat lain. Menurut Asep Supriyana tahun 2013, ada beberapa hal yang perlu diungkapkan di sini berkaitan dengan hubungan antara kemampuan berbicara dengan menyimak sebagai berikut. Yang pertama, seorang anak belajar berbicara dimulai dengan menyimak. Yang kedua, terjadinya pergantian peran antara penyimak dan pembicara. Yang ketiga, kemampuan berbicara dijadikan tolak ukur kemampuan menyimak. Yang keempat, berbicara dapat dijadikan bentuk reproduksi dari proses menyimak. Selanjutnya itu ada hubungan berbicara dengan keterampilan menulis. Yang pertama itu kemampuan menulis dapat dijadikan sarana pendukung bagi kemampuan berbicara. Yang kedua, menulis sangat diperlukan dalam kegiatan berbicara dialog. Selanjutnya itu ada berbicara di depan umum dan faktor yang mempengaruhi pembicara. Yang pertama itu ada tujuan berbicara. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Maka sebagaimana hal pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin disampaikan. Pembicara harus mengevaluasi efek komunikasinya terhadap para pendengarnya. Tujuan umum berbicara menurut Jago tahun 1990 pada halaman 149 terdapat 4 golongan berikut ini. Yang pertama itu menghibur, yang kedua menginformasikan, yang ketiga menginstimulasi, yang keempat menggerakkan. Selanjutnya itu yaitu cara berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum merupakan salah satu teknik atau seni berbicara yang harus dimiliki oleh pembicara untuk mampu menarik perhatian audiens. Untuk menarik perhatian audiens terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pembicara. Selain persiapan materi yang matang, yakni mempersiapkan mental dengan baik, yakni dengan memahami kondisi ruangan dan psikologis audiensnya. Yang ketiga itu berlatih dengan baik
dan teratur di depan cermin dengan maksud agar pembicara mampu melihat mimik dan ekspresi mukanya sendiri. Menyesuaikan penampilan fisik sebelum tampil di atas panggung, berupaya untuk menjadi diri sendiri. Bila perlu, selipkan humor-humor atau cerita lucu di antara pembicaraan yang disampaikan, sehingga pendengar tidak merasa bosan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembicara. Menurut Arsjad dan Mughni tahun 1993, halaman 17-20 mengemukakan bahwa untuk menjadi pembicara harus menguasai masalah yang sedang dibicarakan dan harus berbicara dengan jelas dan tepat. Beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh pembicara untuk keefektifan berbicara adalah faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Yang A itu ada faktor kebahasaan yang menunjang keefektifan berbicara, ketepatan ucapan, penempatan tekanan nada, sandi, dan yang selesai, pilihan kata, dan ketepatan sasaran. B itu ada faktor non-kebahasaan, meliputi sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku, pandangan rasa diarahkan pada dalam berbicara, kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran relevansi atau penalaran dan penguasaan topik. Selanjutnya itu ada langkah-langkah dan keterampilan dalam berbicara. Langkah-langkah berbicara yang pertama itu memilih pokok pembicaraan, yang kedua membatasi pokok pembicaraan, yang ketiga mengumpulkan bahan-bahan, yang keempat menyusun bahan pembicaraan seperti pendahuluan, isi, kesimpulan. Keterampilan retorika dan asentuasi retorika. Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah seni dalam berbicara bahasa Latin. Ialah ilmu berbicara atau seni dalam berbicara. Retorika adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah menyampaikan pesan yang efektif, baik melalui tulisan ataupun tulisan yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak. Selanjutnya itu bagian retorika. Yang pertama itu ada etos atau etikal, karakter seorang komunikator atau pembicara yang dapat dilihat dari cara berkomunikasinya. Yang kedua itu ada patos atau emosional, perasaan emosional khalayak yang dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan atau psikologi massa. Yang ketiga itu ada logos atau logika, pemilihan kata atau kalimat atau ungkapan dari pembicara. Selanjutnya itu ada bagian-bagian retorika berdasarkan logika. Yang pertama itu monologika, ilmu yang mempelajari tentang seni dan berbicara secara monolog. Yang kedua itu dialogika, ilmu yang mempelajari tentang seni dalam berbicara yang dilakukan dengan cara berdialog. Yang ketiga itu ada pembinaan teknik bicara, lebih diarahkan pada pembinaan teknik bernapas, teknik mengucap, bina suara, teknik membaca, dan bercerita. Selanjutnya itu ada keterampilan retorika dan aksentuasi. Aksentuasi pemberian tekanan suara pada suku kata atau kata, pengutamaan penitik beratan atau penekanan dalam berbicara. Aksentuasi adalah penekanan atau stressing pada kata-kata tertentu yang dianggap penting. Selanjutnya itu ada teknik dalam aksentuasi. Yang pertama itu tekanan dinamika, tekanan keras dalam pengucapan kata yang dianggap penting. Yang kedua itu tekanan nada, tekanan tinggi, rendah suara, perasaan gembira atau bahagia diucapkan dengan menaikkan nada suara. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga itu ada tekanan tempo, lambat cepatnya pengucapan kata atau kalimat yang diucapkan cepat berarti menggunakan tempo yang lebih sedikit. Selanjutnya itu ada seluk-beluk membaca. Pengertian membaca yaitu membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Tujuan membaca. Tujuan utama membaca adalah kegiatan pemerolehan informasi dari media cetak. Informasi ini diperoleh melalui proses pemahaman secara spesifik. Membaca atau adalah suatu keterampilan bertujuan untuk mengenali aksara dan tanda-tanda baca, mengenali hubungan antara aksara dan tanda baca dengan unsur linguistik yang formal, serta mengenali hubungan antara bentuk dengan makna atau meaning. Selanjutnya itu ada aspek dalam membaca. Yang pertama itu ada aspek sensori, yang kedua itu ada perseptual, yang ketiga itu ada sekunsial, yang keempat itu ada asosiasi, yang kelima itu ada pengalaman, yang keenam itu ada berpikir, yang ketujuh itu belajar, yang kedelapan itu afektif. Selanjutnya itu ada membaca nyaring dan membaca dalam hati. Pengertian membaca nyaring adalah strategi yang melibatkan guru dan mengatur waktu untuk membaca secara lisan atau oral pada siswa secara tetap atau konsisten di atas tingkat membaca mandiri siswa serta pada tingkat mendengarkan siswa. Yang kedua itu ada jenis-jenis membaca. Yang pertama itu membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat mengungkapkan informasi yang disampaikan oleh penulis. Membaca nyaring terdiri atas membaca ekstensif yang dibagi lagi menjadi membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. B. Membaca intensif yang terdiri dari membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Membaca telaah isi terdiri dari membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, dan membaca ide-ide.
Selanjutnya itu ada membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah membaca yang dilakukan dengan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya. Membaca dalam hati dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu membaca ekstensif dan membaca intensif. Lalu dalam membaca intensif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu membaca telah isi dan telah bahasa. Selanjutnya itu ada pengertian membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah cara untuk teknik membaca tanpa suara. Jenis membaca ini perlu ditekankan kepada pemahaman isi bacaan. Menurut Amiruddin, membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang berusaha untuk memahami keseluruhan isi bacaan secara mendalam sambil menghubungkan isi bacaan itu dengan pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki pembaca tanpa diikuti gerakan lisan maupun suara. Selanjutnya itu ada pengertian membaca ekstensif. Membaca ekstensif merupakan program membaca secara luas. Maka implikasinya antara lain, pertama, bahan-bahan bacaan baik jenis teks maupun ragamnya haruslah luas dengan beraneka. Dengan demikian, siswa banyak memiliki kekuasaan dalam melakukan pemilihan terhadap bacaan tersebut. Dalam Dictionary of Reading tahun 1983 halaman 112 disebutkan membaca ekstensif merupakan program membaca yang dilakukan secara luas. Selanjutnya itu ada membaca intensif. Membaca intensif merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara saksama yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan bacaan secara kritis sehingga menimbulkan pemahaman yang tinggi. Membaca intensif dapat dikategorikan menjadi dua. Menurut Tarigan Mintowati tahun 2003 di bukunya halaman 11, membaca telah isi dan membaca telah bahasa. Keterampilan membaca dalam hati dapat dilakukan dengan sempurna tanpa suara, desauan, dan gerakan lidah. Bahkan dalam membaca dalam hati tidak ada getaran pita suara pada pangkal tenggorokan pembaca. Tujuan utama dari kegiatan membaca dalam hati adalah pemahaman. Pemahaman merupakan tujuan utama dari kegiatan membaca bagi manusia. Selanjutnya itu ada membaca telah isi. Membaca teliti yaitu membaca yang menuntut suatu pemutaran atau pembalikan yang menyeluruh. Membaca teliti dapat dikatakan sebagai kegiatan membaca secara saksama yang bertujuan untuk memahami secara detail gagasan-gagasan yang terdapat dalam teks bacaan, atau untuk melihat organisasi penulisan atau pendekatan yang digunakan oleh si penulis. Selanjutnya itu ada membaca pemahaman. Membaca pemahaman menurut Tarigan merupakan sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesetaraan atau literary standar, resensi kritis atau critical review, drama tulis atau print drama, serta pola-pola fiksi atau patterns of fiction. Selanjutnya itu ada membaca kritis. Membaca kritis merupakan proses membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan, baik informasi tersurat dari pesan penulis maupun maksud terselubung yang berada di balik teks. Selanjutnya itu ada membaca ide. Yang dimaksud dengan membaca ide atau reading for ideas adalah sejenis kegiatan membaca yang ingin mencari pemeroleh serta pemanfaatan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Dalam hal ini ada suatu prinsip yang harus diingat selalu, yaitu bahwa suatu sumber yang kaya akan ide merupakan dasar bagi komunikasi, dan anak-anak dan kita juga cenderung berbicara dan menulis dengan baik kalau mereka penuh dengan ide-ide. Selanjutnya itu ada membaca bahasa. Membaca telaah bahasa adalah satu jenis membaca dengan cara membaca dari segi isi dan bahasa suatu bacaan sehingga mencerminkan keindahan dalam membaca telaah bahasa. Keserasian antara isi dan bahasa harus sinkron. Selanjutnya itu ada membaca sastra. Membaca sastra merupakan kegiatan yang sifatnya apresiatif. Istilah apresiatif berasal dari bahasa Latin atau appreciate yang berarti mengindahkan atau menghargai. Selanjutnya itu ada materi seluk-beluk menulis. Menulis secara umum, menulis dapat diartikan sebagai kemampuan seorang dalam mengemukakan gagasan atau pikirannya kepada orang atau pihak lain melalui media tulisan. Sabarti Hadia dalam Hasani tahun 2005 halaman 3 mengungkapkan fungsi menulis sebagai berikut. Yang pertama, penulis dapat mengenali kemampuan dan potensi dirinya. Yang kedua, penulis dapat terlatih dalam mengembangkan berbagai gagasan. Yang ketiga, penulis dapat lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi serta hubungan dengan topik yang ditulis. Yang keempat, penulis dapat terlatih dalam mengorganisasikan gagasan secara sistematis serta mengungkapkan secara tersurat. Yang kelima, penulis dapat meninjau serta menilai gagasannya sedikit secara objektif. Yang keenam, dengan menulis sesuatu di atas kertas, penulis akan lebih mudah memecahkan permasalahan. Menurut Syafi'i tahun 1988 halaman 52 sampai 52 menyatakan tujuan menulis sebagai berikut. Yang pertama itu mengubah keyakinan pembaca, yang kedua menyenangkan dan menghibur pembaca,
Yang ketiga, menanamkan suatu pemahaman kepada pembaca. Yang keempat itu memberitahu pembaca. Yang kelima, merangsang proses berpikir pembaca. Dan yang keenam itu memotivasi pembaca. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang tulisan bernada akrab. Nah, tulisan bernada akrab lebih mengarah pada tulisan pribadi. Tulisan ini bersifat pribadi, yaitu suatu bentuk tulisan yang memberikan suatu yang paling menyenangkan dalam perjalanan diri penulis. Peranan yang paling penting dari tulisan pribadi adalah nilai yang terkandung di dalamnya. Ciri-ciri tulisan bernada akrab apa saja sih? Yang pertama itu bahasa yang alamiah, biasa, wajar, serta sederhana. Yang kedua, ujaran yang normal, biasa dengan kebiasaan sintaksis sehari-hari. Karena bebas dari sifat keresmian, maka tulisan pribadi yang pertama itu harus hidup, bersemangat. Yang kedua itu lincah, cemerlang. Yang ketiga itu menarik dan memikat, mempesona. Yang keempat itu menyegarkan. Yang selanjutnya itu ada bentuk-bentuk tulisan bernada akrab. Tulisan pribadi dapat berbentuk suatu. Yang pertama itu ada bukuan harian atau diary. Yang kedua itu catatan harian atau jurnal. Yang ketiga itu ada cerita tidak resmi. Yang keempat itu ada surat. Yang kelima itu ada puisi. Berdasarkan bentuknya, tulisan pribadi dapat diklasifikasikan atas yang A, catatan harian atau jurnal. Yang B, cerita autobiografis. Yang C, lelucon autobiografis. Yang D, esai pribadi. Yang E, siasat perbaikan tulisan pribadi. Selanjutnya itu ada tulisan bernada penerangan. Tulisan bernada penerangan ini bersifat informatif, bernada memberi penerangan kepada orang lain. Nada informasi ini biasanya menghasilkan tulisan yang bersifat deskriptif, melukiskan atau memberikan bila dibandingkan di atas kertas. Ciri-ciri tulisan bernada penerangan, yang pertama itu tulisan bersifat deskriptif atau melukiskan. Yang kedua, tulisan bersifat informatif. Yang ketiga, bernada memberi penerangan kepada orang lain. Tulisan bernada penjelasan ini bersifat eksposisi sebagai tulisan informatif. Tulisan yang bernada penerangan, tulisan ini memberikan penjelasan mengenai definisi setiap konsep dan juga contoh sehingga memudahkan seseorang bisa memahaminya. Selanjutnya itu ada ciri-ciri tulisan bernada penjelasan. Yang A, pentingnya susunan logis dalam tulisan penyikapan. Yang B, langkah-langkah pengembangan tulisan logis terbagi menjadi 4, yaitu mencari judul, membatasi judul, merumuskan pernyataan tesis, dan mengembangkan suatu bagan skema atau organisasi. Selanjutnya itu ada tulisan bernada mendebat. Penulisan dengan nada mendebat atau argumentif akan menghasilkan tulisan yang meyakinkan atau tulisan persuasif. Sedangkan tulisan persuasif merupakan tulisan yang dapat merebut perhatian, menarik minat dan meyakinkan pembaca bahwa pengalaman baca merupakan suatu hal yang sangat penting. Selanjutnya itu ada ciri-ciri tulisan bernada mendebat. Yang pertama itu jelas dan tertib, yang kedua itu hidup dan bersemangat, yang ketiga itu beralasan kuat, dan yang keempat itu bersifat dramatik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi dan poin-poin yang telah kita pelajari dari semester 5 kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.